karena ngedenger kabarnya dia mati, itu aja sih. Wah, gua matiin orang, berarti gua di penjara nih, gitu kan. Gak lama itu, selang berapa hari dikirim foto-fotonya. Foto-foto si korban. Gimana? Dari pas celurit nancep, katanya kagak bisa dicabut celuritnya, soalnya pas dia nancep itu celurit digini-giniin sama dia sendiri. Temen gue yang balikin, kesempatan gue bilang, wah ada nih dianya nih, dari belakang, dari tengah. Gue langsung, temen gue ngejabanin gitu, gue tangkep gespernya, gue bacok itu, gue bagi. Oh, dia yang memakai sweater merah itu pakai gesper doang? Iya, pakai gesper doang, gue bagi lah itu. Nggak ditangkis sama dia? Enggak, dia diem aja. Pas gue udah depan-depanan, gue megang CR, itu gue sekuat tenaga itu gue ngebaginya. Karena lu emosi banget. Emosi banget gue. Itu berarti pertemuan kedua kali kan? 3 itu. Oh, ketiga kali sama dia. Nah pas itu gue bagi, gue bagi. Nah gue bagi itu kan, udah mundur. Mereka mundur, gue bingung kan. Kita juga bubar karena ada warga. Gue bingung. Lah, CR gue kemana? Gue bagi tuh, kok tinggal gagangnya doang. Oh, CR lu nggak ada? Nggak ada. Ternyata nancep. Oh, nancep di kepala yang lupa lu itu. Iya. Wah, dari situ sih gimana ya perasaan gue ya, pas sampai celurit nancep gitu di kepala ya, itu gagangnya gue buang. Gagang gue buang lah. Udah gitu gue kabur lah, kucar-kacir di warga. Terus gue ngumpet lah gitu di rumah temen gitu kan, di rumah salah satu bocah gitu kan. Ditelepon gue sama orang, sama kawan-kawan gue, ditelepon, korbannya mati. Gue bilang, buset. Oh, itu ada kawan lu dapat kabar itu yang lu bagi lewat? Iya, lewat. Dibilang kan katanya dari belakang celurit sampai ke depan jidat. Iya, gue bilang anjir. Langsung gue di situ, wah, gue gimana ya, bus, drop lah gue. Wah, masa iya mati? Sampai, wah udahlah, pokoknya kabar itu kan udah, gua juga masih inilah, gua nggak berani pulang ke rumah itu gua. Habis dari situ gua nggak berani pulang ke rumah. Dari situ tuh banyak dah isu-isu, terus banyak yang neror gua juga, banyak yang bukan messenger sih, apa? Inbox ya, inbox dulu ya di Facebook gitu kan, diteror gua. Nah udah diteror gitu sampai ada yang ngomong, wih yang punya triple. Gue masih inget banget nih, wih yang punya triple. Gue balas, yang punya triple ya Antoni, kepala sekolahnya bukan gue. Lu lihat aja, jangan so jago lu, jangan bangga lu, bilang gitu. Ini saudara gue, lihat aja lu yang bakal gue giniin lagi. Itu ada yang ngimbok? Ada yang ngimbok itu, dulu itu. Banyak yang ngimbok tuh sebenarnya banyak. Itu lu dapat kabar tuh tiap hari, berarti udah seling berapa minggu si korban itu keadaan seperti itu? Gak sampai seminggu, gak sampai berapa hari, berapa jam juga langsung geger itu. Oh, berapa jam udah rame lah. Iya, seorang di temen gue itu, adik kelas gue itu pas gue habis ngebagi itu dia ke triple, dia malah seneng. Katanya, iya, woi, yang kebal itu kan katanya kebagi sama Sindeng, dia malah seneng gitu cerita-cerita. Gue bilang, aduh. Diri lu sendiri gimana? Diri lu sendiri? Kalau diri gue sendiri ya, di situ gue down banget, gue udah kalang kabut lah, maksudnya pikiran udah kemana-mana gitu, udah nggak berani pulang gitu kan. Terus gue kabur gitu kan, selama 2 minggu gue kabur. Gue pertama kabur ke daerah Cilangkap situlah, ke rumah temen gue. Ke rumah temen lu? Cilodong. Nah kan gue ngigo gitu kan. Lu mimpi buruk? Iya, mimpi buruk sampai temen. Karena mungkin dihantuin rasa bersalah. Iya, rasa bersalah. Terus udah gitu juga rasa panik ngedengar kabarnya dia mati, itu aja sih. Wah, gue matiin orang, berarti gue di penjara nih, gitu kan. Gak lama itu, selang berapa hari dikirim foto-fotonya. Foto-foto si korban? Gimana? Dari pas celurit nancep, katanya gak bisa dicabut celuritnya, soalnya pas dia nancep itu celurit digini-giniin sama dia sendiri. Tapi yang lu dapat kabar dia masih berdiri tegak apa emang koma? Dia sekarat, ya kan? Dia sekarat sampai sampai berapa jam katanya celurit nggak bisa kelepas gitu kan, nggak bisa kelepas.
ternyata katanya sih ada di pegangannya, ada di sweaternya gitu. Sweaternya udah di ini baru bisa dilepas, dioperasi dan segala macamnya. Gue nggak ngerti kan ke situ. Oh, lu dapat kabar-kabar lah ya. ya. Kabar-kabar situ banyak. Soalnya banyak yang nelpon, banyak yang cerita, banyak yang inbox, sampai gue disuruh sama temen gue itu, udah lu nggak usah, dulu kan aktif Facebook nih ya namanya itu kan, udah lu nggak usah main-main Facebook dulu aja kayak gitu kan. Gue panik, yaudahlah gue kabur. Sempet ngilang lah ya. Iya sempet ngilang, gue kabur kesono kesini gitu kan. Selang berapa minggu, 2 minggu gitu kan, gue kabur. Kok gue kangen rumah, kita gue gitu kan. Gue pengen pulang, kata temen gue, udah nggak usah di sini. Tapi aja. itu waktu angkatan lu diramein nggak? Maksudnya ada yang namanya bahasa nuntut dari pihak si korban nggak? Ada. Itu pas gue pulang kabur itu. Oh, orang rumah udah tahu? Orang rumah udah tahu. Jadi pas gue kabur itu, orang rumah bokap tuh ngomong, nggak usah kabur, ngapain kabur gitu kan. Oh, karena bokap udah tahu. Iya, karena bokap udah tahu gitu kan. Selang berapa hari pengacara dateng. Pengacara dari pihak korban ke rumah gua gitu kan, ke rumah gua bang. Pas dia itu ya namanya pengacara lah, ngomong ini secara kekeluargaan aja lah. Oke lah, secara kekeluargaan gua dituntut lah 26 juta apa berapa puluh juta gitu, iya gitulah. Gua dituntut buat biaya dia gitu kan. Terus juga gua udah dituntut gitulah. Selang berapa hari juga gue di rumah, baru pihak polisi datang ke rumah, ngakunya dulu itu orang yayasan Triple J. Padahal gue tahu kalau itu polisi, pakai putih hitam kan dari yayasan Triple J. No, gue bilang dia bilang kan kami dari pihak yayasan Triple J. Oh ya udah, gue mandi tuh gini pikiran gue kabur apa ya? Gue tahu ini polisi nih, gitu kan? Janganlah, gue nyerahin diri aja lah. Nah ternyata gue benar, pas di dalam mobil itu ternyata gue dibawanya ke Polsek Kelapa Nunggal. Oh, lu ditangkep gue. Akhirnya gue ditangkep. Dengan pelarian lu yang hampir 2 minggu. Iya. Lu ditangkep. Berarti sempat masuk BUI? Mas sempet. Berapa? Cuman sehari semalam sih. Oh, dari pihak keluarga mungkin? Iya, karena bokap gue nggak tega. Bokap gue langsung cepet-cepet. Sampai ke kayak saudara gue, mamang gue gitu. Gak mau, kata dia bilang, anak gue harus keluar. Besok juga harus keluar, sekarang ditahan, besok harus keluar. Gue nggak mau anak gue lama-lama di dalam sel, kasihan gitu kan. Itu aja mungkin di situ aja udah hampir ngeluarin duit yang hampir puluhan juta lah ya. Puluhan juta, hampir 35 lebih lah. 35 lebih buat ngeluarin duit doang? Iya, buat ngeluarin duit doang. 35 lebih itu, yalah segitulah. Soalnya kan karena bokap nggak tega. Bokap gue karena nggak tega, dia ngelihat anak bungsunya gitu kan, namanya orang tua anak bungsunya gitu. Dan gue keluar dari polsek pun bokap gue nggak pernah marah, karena emang kenakalan pelajar lah. Iya, nggak sampai ngegebugin gue, enggak. Dia cuma malah bilang mau sekolah lagi enggak. Soalnya dari situ gue dikeluarin langsung. Oh, dikeluarin langsung? Iya, dipecat gue. Oh, dipecat? Iya. Tapi semenjak kejadian itu mungkin nama Triple sendiri udah naik lah gara-gara lu. Itu dia. Tapi lu di diri lu sendiri nih, lu ada kebanggaan sendiri apa ada rasa penyesalan yang lu rasain? Kalau nyesel gue nggak pernah ada. Karena kalau menurut gue setiap kenakalan pelajar itu buat jadi pelajaran diri kita sendiri dan masa lalu kita ya buat diri kita sendiri. Kalau nyesel tuh percuma kalau menurut gue kalau kita nyesel. Pemikiran lu waktu ditangkap itu? Iya. Oh, itu sempet lu ada pemikiran seperti itu? Iya, gue nggak pernah nyesel. Orang di polsek kan gue namanya polisi kan, pastilah dihajar-hajar dikit mah. Guru-guru yapamnya pada dateng. Terus polisinya bilang, nyesel nggak? Gue bilang enggak, gue nggak nyesel. Siapa aja yang ada di TKP, gue sebutin semuanya. Tapi gue sebutin nama samaran, nggak nama asli. Jadi gue aja yang tanggung jawab gitu, karena emang ada videonya kan. Udah mulai ada video-video viral gitu. Iya, video viral gitu kan emang karena ada videonya. Emang di situ juga sebenarnya ya teman-teman gue juga kalau gue mau masukin semuanya gue masukin. Tapi cuma lu doang. Iya, dan gue sebenarnya dulu itu kan minta apa sih kayak dana gitu lah. Kolekan dana gitu buat ngebantu gue gitu kan. Nah minta dana gitu, kepala sekolahnya tahu, kepala sekolah Triple, karena kepala sekolah Triple tuh disamperin polisi kan. Triple itu pihak Triple itu disamperin polisi dan nggak dikasih, minta
minta santunan tuh ya paling berapa gitu kan. Oke lah dari situ kan gue dipanggil di triple dan gue secara nggak langsung dikeluarin. Oh, jadi Gitu. kisah lu di pas kejadian itu lu keluar di Di triple. triple keluar. Dan lu dari pihak orang tua suruh pindah Pindah. kemana? Dulu sih pas gua sekolah itu gua pengennya SMA dong pasti. Enggak, Oh enggak, STM. masih tetap Masih STM. ada teman kampungan gua nyuruh sampai setiap hari itu lu pindah aja ke KN. Oh sempat mau masuk KN. Iya, lu pindah aja ke KN. Karena ada kampungan lu anak KN kali. Iya, ada kampungan gua anak KN. Kata teman gua, "Ayo kita hidupin lagi KN katanya. KN di sini kita gedein lagi namanya." Gua bilang, "Ya gitu gimana bokap gua?" Ternyata bokap gua tuh tahu kalau KN gimana? iya, kalau sekolah Bogor tuh lebih parah malah kayak iya, gitu iya. kan. Daripada sekolah di kabupaten itu kan. Lebih parah, lebih pokoknya setiap hari bisa berantem lah gitu kan, setiap hari bisa tawuran lah gitu kan. Dan akhirnya sama bokap gue nih ya, tiba-tiba gue pindah sekolah ke generasi mandiri Jerman itu. Oh lu pindah ke Jerman. Pindah ke Jerman. Dan pindah ke Jerman pun ya sama, Masih tawuran berkecimpung juga. dengan Ya, dunia tawuran ya. berkecimpungan dengan tawuran. Dan lawannya juga Masih yang itu. dia juga Oh. yang apa ya? Yang gue heran lagi tuh orangnya abis sekarat gitu ya, Masih? abis koma, masih tetap pengen nantangin, maksudnya janjian gitu. Itu lu pas lu ke Jerman masih bentrok sama dia juga? Iya, masih tetap, wah, gue pengen, ya mungkin di dia gini, wah gue pengen ngelawan dia lagi, pengen balas dendam lagi gitu kan. Ya karena anak-anak Jerman juga tahu gitu kasus gue pas dia ditipu pindah ke situ kan. Ya gue bilang, Deng, janjian nih sama Yapam, tapi ada si ini kan, si korbannya gitu kan. Dia katanya mau balas dendam kata anak-anak game. Ya gue bilang, ayo, gue bilang, kalau emang dia masih penasaran, ya gue jabanin gitu kan. Walaupun dengan kondisi yang kayak gitu juga, dan gue juga kayak gini. Tapi gue salut sama dia itu, abis koma itu kagak ada kapok-kapoknya. Masih Tapi tetep akhirnya pas lu di Jerman bentrok lagi? bentrok lagi gue. Parah lagi. Sayangnya gini, pas ulang tahun Jerman itu ya, gue bentrok, BM-an gitu ya, katanya dia megang CR gede tuh kan di tengah, gue juga megang CR, gue udah depan, tapi gue ke kanan, karena gue pengen nyolong. Oh lu pengen nyolong? Iya, gue pengen nyolong. Kalau gue hadap-hadapan gini, gue nggak bakal bisa, karena posisinya turun gini, nanjak gini kan, turunan gitu kan, karena gue udah di bawah gitu kan, dia udah di atas. Pasti gue kalah. Gue pengen nyolong ke kanan, soalnya di kanan itu kalau nggak salah tuh anak-anak Yapamnya itu gak pada megang BR. Oh jadi lu pengen nyolong, iya, pengen nembusin ke itu lah? pengen nembusin, pengen gue bagi aja gitu kan. Ternyata pas mau gue bagi itu, gue kena gear temen gue sendiri. Oh lu kena gear sendiri? Gue nyungsep. Oh nyungsep lu? Sampai ke solokan gue itu nyungsep. Itu sih musuh itu tahu lu nyungsep? Tahu, cuman gue langsung diangkat sama teman gue yang di motor, yang nonton gitu kan. Langsung taikin ke motor? Iya, taikin ke motor, lari dia. Cabut langsung? Iya, cabut gitu kan. Nggak sempet bentrok? Nggak sempet bentrok gitu kan. Nggak sempet ketemu lagi. Dan ya sama gitu, pas dia mau bentrok lagi, Nggak ketemu lagi? Terus kadang gue udah sekolah di game tapi ikut triple gitu kan, karena gue pada kenal lah, masih gitu jiwa kan. triple Ya, lah masih ya, jiwanya gitu kan. Karena gue masih ikut triple, gue bentrok lagi sama dia tapi dianya nggak ada, terus dianya ada, guanya nggak ada, ya gitu aja terus. Berarti emang itu rival terberat lu ya? Rival terberat gue lah itu dia. Gue bilang sih salut gue sama Salut dia lah gitu ya. kan. Akhirnya dia walaupun dia dendam tapi mungkin emang belum ketemu lagi. Iya, lah. belum ketemu lagi. Dan terakhir gua ketemu sama dia itu triple sama Yapam janjian. Gede itu. Lu Ulang posisi tahun lu Yapam. di GM masih? GM. Tapi gue ikut triple. Karena katanya dia nyari gue, ya gue dateng. Gitu kan. Dan dia naro BR-nya itu di rumah temen partner gue sendiri nih. Di rumah si Dani itu temen gue sendiri. Oh teman lu sendiri? Iya. Apa emang mereka temenan? Enggak, mereka maksudnya, jadi si Dani itu kampungannya ada anak Yapam, dan si Dani juga
ngobrol lah gitu kan, ngobrol kan sama dia gitu kan, sampai si Dani ngomong gitu kan, katanya nelfon gua, Deng, anaknya apa besok minta disambut gini kan. Gua bilang, kok lu bisa tahu? Ini gua lagi sama dia. Gua bilang, ya udahlah, gua datang aja ke situ. Kata gua gitu kan. Iya. Katanya kita mau ini, katanya gitu, mau balas dendam. Jangan, lu gak usah kesini gitu, ditahan-tahan lah gua. Oke lah, gua bilang kalau emang mau ngeliatnya besok lah gitu kan. Akhirnya? Ya, akhirnya Ketemu. Tapi bentrok, pas ketemu bentrok. Dan dia tetap aja bentrok. Gua tetap di tengah. Maksudnya gua nggak di paling depan, tapi gua tetap di tengah. Pokoknya gua megang BR, megang CR, gua harus, kalau dia maju, gua harus sama maju dia, juga, iya, ada dia dia gitu kan. Ternyata pas gua lihat-lihat nggak ada, ya udah gua maju aja terus. Oh, tapi pas kejadian itu dia nggak ada. Dia nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak tahu sih gue di sebelah mananya sih, nggak ngeh. Kan dulu kan Cilengsnya switernya merah kan. Pas gue lihat kan, kata temen gue, dia sekarang pakai topi. Ya maaf ya, orangnya rada-rada gitu gara-gara gue bacok. Maaf ini mah. Oh, pas lu bagi jadi agak pegat lah. Agak katanya sih urat sarafnya kena lah gitu, karena efek dari nancepnya terlalu dalam lah, inilah itulah. Gue bilang ya udah nggak apa-apa sih kalau menurut gua mah gitu kan. Kalau emang dia masih tetap penasaran, ya ayolah kalau dulu kan gitu gua. Kalau masih tetap penasaran, gua jabanin gitu kan. Tapi akhirnya nggak sampai ditemuin lagi. Nggak sampai ditemuin lagi gitu. Itu lu di GM sampai lulus? Nggak. Oh, lu pindah lagi? Pindah lagi gua. Oh, kenapa? Naik bersyarat, gua jarang sekolah. Oh, lu jarang sekolah karena emang keseringan di triple. Iya, karena gua nongkrong di triple. Kadang sekolah di GM juga gua nongkrong, terus cuma pengen inilah apa namanya, nyari absen doang, gitu kan. Gue suruh naik bersyarat. Dan akhirnya lu pindah Lagi gue. Pindah kemana? Ke YZA gue pindah. Bogor. Oh, lebih jauh ya, berarti ke arah Ciawi ya. Di Bratasu. Bratasu ini Semeru. Iya, enggak Ciawi. Oh iya, Bratasu ya. Bratasu Ciawi. Gue di Bratasu karena gue pindah mungkin kelas. Lu mentahnya jauh banget ya ke Bratasu. Apa ada temen? Ada temen. Oh, ada temen. Itu di lobby juga sama temen tuh. Ada si Doni itu kan, dia juga sama veteran triple, cuman dia lebih dulu ke Bratasu. Kan dari situ gua nggak mau gitu kan, dulu kan ke Bratasu gitu kan, gua pengennya ke ya yang lebih ada nama lah gitu kan, yang lebih di Gunung Putri di jalur Cilengsi itu lebih gede lah namanya gitu kan. Kenapa nggak masuk Berak atau SBM aja? Nah itu. Oh, tadinya pengen ke situ. Pengen ke situ gitu kan. Malah pengen nyari jati diri kali ya gitu ya kan. Dan akhirnya lu ke Bratasu. Sebenarnya pas ke Bratasu itu gua apa ya, ngehindarin ini sih, tawuran ngehindarin. Itu berarti lu pindah ke Bratasu kelas 3 dong? Kelas 3. Pasti udah capek lah. Kelas 3 itu udah bukan waktunya gitu kan. Udah tinggal ngeliat adik-adik kelas gimana sih ributnya gitu kan, tawurannya. Tapi kan. itu anak Bratasu sendiri udah ngedenger lah nama lu ya? Wah belum, malah anak Bratasu nggak kenal gua. Oh, nggak kenal lu? Nggak ada yang kenal sama sekali. Karena basis Gunung Putrinya emang dikit apa gimana? Nggak pernah ada. Karena dari Gunung Putri Cilengsi itu di basis Bratasu nggak pernah ada. Oh, lu jadinya? Baru pertama kali gua. Dan ada pun yang kenal sama gua gitu cuma beberapa orang di Bratasu gitu. Dan gue pun nggak coba nyari nama lagi. Nggak nyari nama lagi gue. Udah cukup capek lah gitu. Maksudnya bukannya takut atau gimana, di Bratasu ada yang lebih jago lagi. Jadi ya ribut ya udah mereka aja gitu kan. Cuman kalau buat gue pribadi gitu, buat di jalur Cilengsi itu malah capek sendiri gue sekolah di Bratasu gitu. Oh, jadi karena lu emang jarak jauh. Iya. Jarak jauh dan ditambah teman-teman gue pada tahu gue pindah ke YZA itu ke Bratasu itu, teman-teman gue yang sekolah di KN gitu kan, karena jadi musuh lah. Jadi musuh jadi sekolah di BSBM, sampai dia ngomong gini, lu apa-apaan pindah ke Bratasu gitu kan, lu kalau ketemu sama gue beda seragam gue bantai lu, iya, gue abisin lu, kita nggak ada kata temen. Gue bilang emang iya apa ya, gue bilang ngomong kan, gue cuma mau lulus doang di Bratasu itu, gue nggak pernah nggak pernah nyari ribut lagi, nyari nama lagi. Tadi bilang tetap aja ketemu
ribut lah. Iya, ribut lagi. Dan emang bener. Oh, emang karena jalur lu emang jalurnya SBY Mama Berak lah ya. Iya, gitu dan kan. lu sendiri di Baratasu. Iya. Iya kan? Dan gue sekali-kalinya gitu ya lewat terminal itu digebugin gue sama anak AUD. Oh, digebugin. Iya, Karena gua- lu tahu anak Baratasu. Iya, gue lewat terminal gitu naik bis nyobain kan, pengen tahu. Emang biasanya lu naik apa? Lewat Ciawi gue. Oh, lewat Ciawi. Depok Sukabumi itu Ah, kan. Depok bisa ada Sukabumi. kan. Gua di situ pas itu gua naik bis, gua penasaran, gua lewat terminal aja kan. Gua turun lah di Pakuan itu tuh kan, ada di tikungan itu kan. Gua disamperin. Dia bilang, "Woi, anak mana lu?" EJ kenapa emang? Oh ya anjir anak EJ tuh. Wah, langsung digebugin gua. Gebugin lu? Jebret. Gua langsung lari, tampol sekali, ini sekali gitu kan. Nah, gua langsung lari nih. Naik angkot? Angkot ya, langsung gua nyari aman. Bang, Pagi bang. itu pagi? Iya, pagi. Bang, jalan bang. Gua bilang, daripada gua mampus. Terus temen gua yang ngajakin gua, sama dia berangkat sekolah juga sendirian, digebugin juga sama anak Sky itu kan. Ya karena emang jalur lu emang bukan jalur Baratasu Bukan lah. jalur Baratasu, emang nggak pernah ada basis ini gitu kan, nggak pernah ada basis Cilengsinya gitu. Dan pas temen gua ngeblok itu kan blok-blokan gitu kan di pinggir jalan Baratasu, itu orang pada nanyain, Oh, ini Baratasu siapa nih? iya Baratasu siapa nih? Songong amat di Cilengsi ada Baratasu gitu kan, jadi bahan ini. Jadi bahan omongan lah Iya, ya. bahan omongan, terus bahan dicari gitu sama orang gitu kan, cari sama orang. Terus gua pulang sekolah kan dari Baratasu juga ke lewat Ciawi, gua pulang segitu gua Ciawi. pulang ada anak KN Buatin lagi. dibotin lagi, gua digulung lagi gua. Karena emang susah lah untuk jalur dari Iya, Ciawi ke bener, Gunung Putri emang susah. Dan emang gua nggak pernah ngomong ke anak-anak Baratasu tuh kalau gua diginiin sama anak AUD. Gua emang diem lah, maksudnya nggak usah ngomong lah, ngapain gitu kan, nggak usah. Udah resiko lu lalu mau sekolah jauh. Iya, udah resiko gua gitu kan. Dan gua kadang berangkat masing-masing, kadang gua sekolah, temen gua nggak sekolah, kadang temen gua sekolah, gua nggak sekolah. Tapi lu itu di Baratasu rajin sampai lulus. Sampai lulus gua di Dan Baratasu. akhirnya lu lulus di Baratasu. Di Baratasu, gua rajin gua di Baratasu, ya kadang ada bolosnya juga gitu kan. Cuman emang karena gua niatnya sekolah gitu, karena udah capek gitu kan. Di istilahnya gua di triple, di GM, tawuran, ngebacok anak orang, ngebagi lah, punya kasus ini itulah. Terus gua udah ngeluarin, nyusahin orang tua juga lah gitu kan. Gua pengen sekolah yang aman-aman aja, ternyata gua salah. Jadi tapi sempat ada sedikit penyesalan lah. Iya, ya, penyesalan. Pas gua sekolah di EJTA itu, tahunnya musuhnya lebih banyak. karena lebih banyak. Gua salah di situ. Tapi lu lebih sedikit menyikapinya lebih bijak lah karena lu kan lu mau menghindari lah, Iya, intinya mau mau menghindari lah. Kelas 3 udahlah gue pengen lulus nih. Iya, pengen kan? lulus, pengen lulus. bener lah gitu. Tapi berhubung di jalur emang nggak bisa dipungkirin lah ya. Iya, bener. Nggak bisa dipungkirin. Bentrokan ya seperti biasa yang lu ceritain kan. Tapi lu di sini kan lebih banyak cerita, lebih punya cerita di triple, ya gitu. kan? Karena gua di triple tuh emang bener-bener jujur ya, bener-bener niatin ngegedein nama triple gitu kan. Sama udah bener-bener kompak lah sama temen gue itu, temen angkatan SMP. Kita bikin triple nama harus gede gitu, mas gue gitu. Oke. Berarti yang gua ambil nih kesimpulannya berarti emang lu cerita triple lah ya. Iya, triple gitu. Triple lebih pengen punya nama di triple lah ya, pengen gedein triple. Dan tapi di zamanan lu emang video-video viral itu udah ada ya? Udah ada, cuman nggak seramai sekarang mungkin ya. Gimana menurut lu kalau misalkan orang tawuran diupload menurut lu pemikiran lu nih, pendapat lu gimana? Kalau pendapat gue gini ya, nggak usah lah, ngapain gitu kan? Itu tuh hal-hal buruk, nggak pantas kalau menurut gue. Ada yang video terus diviralin, terus lu dengan bangga gitu kan, gue kebal lah, gue ngebacok orang lah, gue inilah itulah, dia mental sama gue. Nggak usah, kalau menurut gue nggak ada faedahnya. Karena menurut lu sekarang udah hampir lulus, sudah begitu lama ya. Iya, gitu. Karena waktu itu di zaman lu emang lu masa-masa STM mungkin sama seperti zaman sekarang. Cuman pas gua STM itu kayaknya nggak terlalu viral-viral kayak gitu lah. Paling kalau sekarang kan
langsung WhatsApp nyebar. Iya. Ini nyebar. Kalau dulu kan enggak. Iya mantaknya yang biasanya kalau catatan dari sekolah ini kita pengen selalu ngebahas masalah video yang sering viral karena kita tawuran sama semua tawuran, ya kan? Bener. Lu nggak ngebagi, lu dibagi, Iya, ya kan? Pasti semuanya punya ceritanya masing-masing. Cuma yang menyayangkan dari gue sendiri sebagai alumni dan alumni yang sebelumnya, kenapa sih di zaman sekarang tuh video viral, tawuran dibikin video viral dan akhirnya menjadi suatu masalah yang benar-benar sampai ke pemerintahan. Iya, benar-benar. Ya kan? Dan kita pengen mendeklarasikan tentang stop tawuran nih. Menurut lu stop tawuran sendiri itu bisa atau enggak? Kalau menurut gue bisa. Caranya? Caranya gini ya. Sekarang itu udah bukan zamannya kayak lu punya nama atau lu zamannya sosokan lah, udah nggak zamannya gitu. Sekarang tuh zamannya lu punya keterampilan kalau menurut gua. Dan caranya dari stop tawuran itu satu, kepolisian. Dari kepolisiannya sendiri diperketat dan dari pihak sekolahnya sendiri harus punya ketentuan pribadi buat anak-anak sekolah yang terlibat tawuran. Jadi kalau ada pihak sekolah, anak-anak sekolahnya ikut tawuran, mending DO keluarin. Oh jadi lebih keras lah ya. Lebih keras. Soalnya kalau nggak keras, ya namanya anak STM kan. Iya tapi anak STM sendiri kan lihai dia, ya kan. Mungkin lebih diperketat karena kan yang gue tahu nih STM gue sendiri nih hampir ditutup cuma gara-gara banyak tawuran, iya, ya kan. Benar. Dan pesan-pesan lu nih untuk adik kelas lu dan pelajar-pelajar zaman sekarang nih, apa nih biar mereka nggak seperti lu yang lu rasain, lu dengan bangganya lu waktu dulu ngebagi orang dan akhirnya lu jatuh korban kan, korbannya katanya sampai sekarang hampir kena uratnya ini kan, dan lu masuk penjara dan orang tua ngabisin banyak duit. Itu kan suatu pelajaran di masa-masa sekolah lu. Bener. Ya kan, pesan-pesan nih yang lu dapetin buat masa sekolah. Buat yang pertama ya, gua mau minta maaf sama korban yang pernah gua celakai. Gua mohon maaf dari lubuk hati gua yang paling dalam gitu ya, karena itu kenakalan kita masa remaja dan kedepannya kita nggak bakal ada dendam lagi kalau kita nantinya ketemu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, buat pesan-pesan adik-adik kelas gua gitu ya yang sekarang sekolah di Triple, nikmatin masa sekolah lu tapi jangan nyusahin orang tua lu gitu, karena kerasa ke gua gitu kan. Ditambah kalau lu punya kasus kayak gua, siapa yang mau nanggung kalau bukan orang tua lu? Dan lebih kerasanya lagi kalau orang tua lu udah nggak ada sama kayak gua gitu kan. Lebih kedepannya lebih kreatif lagi lah buat ngebesarin nama sekolah dari hal-hal yang baik. Udah itu aja sih kalau itu. Keren. Ini baru namanya seorang pria berani menyesali dirinya sendiri, ya kan? Karena menarik, perjalanan kisah sekolah dia menarik dan akhirnya dia menyayangkan dia harus lulus di sekolahan yang udah dia besarkan, ya kan? Iya, itu aja sih. Nah, jadi sebuah kisah sekolah di masa-masa sekolah kita bungkus semua baik-baik di catatan nilai sekolah. Nah, lu kan gue undang nih catatan nilai sekolah. Lu udah sering kan yang lihat catatan nilai sekolah? Menurut lu kesan-kesan buat catatan nilai sekolah? Wah, kalau menurut gua nih ya, kesan-kesannya oke lah. Jadi kita ini yang punya kenangan masa lalu yang yang kelam itu kita ungkap di sini dan kita jadiin pelajaran buat diri kita dan buat masa depan adik-adik kelas kita. Itu sih. Kalau terus ditambah buat catatan ekskon nih makin sukses lah, undang-undang yang lain lah. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, semuanya kita bungkus di catatan sekolah. Oke kawan, terima kasih ya. Sama-sama.